Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga masih tetap semangat untuk melaksanakan PJJ pada hari ini. Baik teman-teman, insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Kemudian menggunakan ungkapan dalam cerita, serta membaca dan menulis lambang bilangan. Baik teman-teman, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu teman-teman dapat menceritakan pengalaman dalam mengamalkan sila keempat dan kelima Pancasila di rumah. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan ungkapan dalam cerita. Yang ketiga, teman-teman juga bisa membaca dan menulis lambang bilangan. Baik teman-teman, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini ya. Nah teman-teman, yang pertama kita bahas adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Apakah teman-teman masih ingat apakah simbol sila keempat Pancasila? Benar, Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah tentunya teman-teman masih ingat ya bunyi sila keempat Pancasila. Mari kita baca bersama-sama. Bunyi sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Baik teman-teman, coba diperhatikan oleh teman-teman gambar yang ada pada layar video teman-teman. Pada gambar bisa terlihat oleh teman-teman, di situ ada ayah, ibu, kakak, dan adik yang sedang berkumpul di ruang tamu ya. Jika kita perhatikan, terlihat antara adik dan ayah yang sedang berdiskusi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman berdiskusi dengan anggota keluarga itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila ya teman-teman. Selain itu, contoh lagi, menghargai pendapat hasil keputusan diskusinya juga termasuk ke dalam pengamalan sila keempat Pancasila teman-teman ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas sikap yang sesuai pengalaman sila keempat di rumah. Sikap itu perilaku ya teman-teman ya, apa yang kita lakukan itu adalah sikap ya. Yang pertama yang sesuai dengan sila keempat di rumah adalah menghargai pendapat ayah, ibu, atau adik saat berdiskusi. Ya, itu merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat di rumah. Bu, bentuk menghargai itu seperti apa? Baik, nah teman-teman, menghargai itu bisa kita lakukan dengan cara kita mendengarkan ya teman-temannya. Jika ada yang berdiskusi, misalkan ayah dan ibu sedang berdiskusi, kita dengarkan. Itu bentuk salah satu contoh menghargai ya. Kemudian menghargai di sini bisa diartikan dengan kita bisa melakukan, kita bisa melaksanakan apa yang sudah diputuskan teman-temannya, sudah didiskusikan, kemudian memang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh kita keputusan tersebut. Nah itu bentuk menghargai pendapat ya teman-temannya, seperti itu di dalam sebuah keluarga. Misalkan ketika ibu dan ayah sudah melakukan diskusi ya teman-temannya, kemudian diambillah sebuah keputusan ya. Contoh keputusannya misalkan adik dan kakak memang harus tidur itu sebelum jam 9. Nah itu sebuah keputusan, maka adik dan kakak harus ikut melaksanakan atau melakukan keputusan tersebut, yaitu adalah bentuk menghargai pendapat ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah yang kedua adalah bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, misalkan contohnya antara kakak dan adik yang sedang bermusyawarah untuk mengambil keputusan jam
belajar bersama, misalkan adik dan kakaknya, ayo dek belajar bersama, nah kira-kira jam berapa ya dek gitu. Nah itu kan ada musyawarah atau diskusi antara adik dan kakak ya, misalkan jam 9 aja deh, oh iya kak setuju, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah teman-teman, ini maksudnya adalah seperti ini. Ibu contohkan misalkan di dalam suatu keluarga, misalkan keluarga Fulan ya, akan melaksanakan sebuah kerja bakti di rumah untuk membersihkan seluruh halaman rumah ya teman-teman. Nah kemudian itu tugas membersihkan halaman rumah itu dibagi-bagi satu anggota keluarga ya, ada ayah, ibu, adik, dan kakak, semuanya dibagi rata. Misalkan ibu membersihkan bagian dalam rumah seperti itu, adik membersihkan bagian depan, kemudian kakak membersihkan bagian samping, kemudian ayah bagian belakang, seperti itu ya. Itu merupakan pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah kalau tadi sila keempat, sekarang adalah sikap yang sesuai pengamalan sila kelima di rumah. Nah simbolnya teman-teman masih ingat sila kelima? Apa simbol Pancasila sila kelima? Ya betul sekali, simbolnya adalah padi dan kapas. Betul. Dengan bunyi sila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman. Nah di situ ada sebuah gambar teman-teman, bisa terlihat ya oleh teman-teman. Coba diperhatikan gambar apakah itu? Masya Allah, benar teman-teman ya. Terlihat pada gambar ada seorang anak sedang memasukkan uang ke dalam celengan atau menabung teman-teman ya. Baik teman-teman, di antara contoh pengamalan sila kelima Pancasila di rumah adalah seseorang yang gemar atau suka menabung ya. Kemudian teman-teman, contoh lainnya yang sesuai dengan pengamalan sila kelima di rumah ya, diantaranya misalkan teman-teman adil dalam membagi waktu antara bermain dan belajar ya. Jangan waktunya dihabiskan untuk bermain saja. Kemudian ada yang misalkan waktunya dihabiskan untuk belajar saja. Nah itu kurang baik ya. Tetapi kita harus adil ya dalam membagi waktu antara belajar dan bermain, karena belajar penting, bermain juga perlu. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kemudian ada beberapa sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima di rumah ya. Di antaranya yang pertama adalah hemat dalam menggunakan uang. Nah teman-teman, seseorang yang bisa mengamalkan sila kelima di rumah ya, diantaranya dia hemat dalam menggunakan uang, gemar menabung, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah teman-teman, tadi juga di depan sudah sedikit ibu singgung ya, bahwa memang ketika siapa saja ya yang bisa mengamalkan sila kelima Pancasila di rumah ini, maka dia akan adil ya ketika membagi waktu untuk belajar dan bermain ya. Ketika waktunya belajar, fokus belajar, seperti itu ya. Kemudian ketika waktunya bermain, silakan bermain secukupnya ya. Jangan waktunya digunakan untuk bermain terus atau untuk belajar terus ya, itu juga kurang baik ya teman-temannya, karena kita memang penting belajar, tapi kita juga perlu untuk bermain ya, untuk menghilangkan sedikit kebosanan kita, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak ya, seperti itu. Baik teman-teman, bagaimana? Masih semangat? Insya Allah masih semangat ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya, tentang ungkapan dalam cerita. Nah bagaimana teman-teman? Teman-teman masih ingat ya tentang ungkapan ya? Kemarin juga teman-teman sudah banyak memiliki kosakata, ungkapan, dan maknanya ya. Semoga teman-teman masih pada ingat ya. Nah teman-teman, kemarin kita juga sudah membahas materi ungkapan di dalam teks ya, pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan ungkapan di dalam percakapan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah selain dua itu, kita juga dapat menemukan ungkapan di dalam sebuah cerita teman-teman.
Nah, teman-teman sudah tahu ya, insya Allah ya bentuk cerita ya. Nah, bentuk cerita itu sama seperti itu semua, tapi di sini karena ungkapannya di dalam sebuah cerita, maksudnya itu di dalam cerita tersebut itu ada makna atau kosakata ungkapan, misalkan kayak rendah hati, murah hati ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, berikut ini kita perhatikan contohnya ya. Nanti teman-teman di dalam ceritanya itu hanya melengkapi sayang ya, menggunakan ungkapan dalam ceritanya hanya melengkapi ya, memasukkan ungkapannya ke dalam cerita seperti itu teman-temannya. Contohnya seperti ini, diperhatikan. Fulan adalah siswa yang pandai di kelasnya. Teman-teman sangat menyukai Fulan yang titik-titik ya, karena dia tidak sombong. Nah, menurut teman-teman, jawabannya apa yang lebih tepat? Yang maknanya tidak sombong. Apakah rendah hati, atau tangan kanan, atau tinggi hati? Tadi teman-teman sudah tahu semua artinya ya. Rendah hati itu tidak sombong. Tangan kanan itu orang kepercayaan. Maka yang lebih tepat jawabannya apa teman-teman? Yang artinya tidak sombong itu iya, betul sekali ya, maka diisi rendah hati ya. Teman-teman sangat menyukai Fulan yang rendah hati karena dia tidak sombong. Benar sekali, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian akhirnya Fulan diangkat menjadi titik-titik oleh bapak guru karena Fulan dapat dipercaya. Nah, yang tepat apa teman-teman jawabannya? Maka untuk memudahkan teman-teman cari yang artinya dapat dipercaya ya, atau orang kepercayaan itu apa? Rendah hati, tangan kanan, atau buah hati? Ya, betul sekali ya. Maka diisi yang lebih tepat jawabannya adalah tangan kanan ya, karena tangan kanan itu artinya orang kepercayaan. Jadi akhirnya Fulan diangkat menjadi tangan kanan atau orang kepercayaan oleh bapak guru karena Fulan dapat dipercaya. Seperti itu teman-teman ya. Insya Allah mudah ya. Karena teman-teman tinggal memasukkan ya ungkapannya ke dalam cerita. Insya Allah mudah. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, materi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi insya Allah ini mudah ya teman-temannya. Kita mengulang kembali bagaimana cara membaca dan menulis lambang bilangan ya. Kalau membaca itu mudah, tinggal dilafalkan ya teman-temannya lambang bilangannya. Kemudian kalau menulis maka lambang bilangannya ditulis ya menggunakan huruf. Baik teman-teman, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Teman-teman masih ingat ya bahwa satu kubus kecil nilainya satu kubus satuan ya. Kemudian yang panjang terdapat 10 kubus satuan nilainya 10 puluhan. Kemudian yang kotak besar itu namanya kubus ratusan nilainya 100 kubus satuan atau 10 kubus puluhan teman-teman ya. Baik, kita hitung bersama-sama teman-teman ya. Kita hitung bersama dari kubus besar. 1, 2, 3, 4. 100-nya ada 4, berarti 400. Kemudian ditambah kita hitung lagi kubus yang puluhan. 1, 2, 3, 4. Kubus puluhannya ada 4, berarti 40. Kemudian kubus kecilnya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka kita tulis 7. Jika dijumlahkan 400 ditambah 40 ditambah 7 hasilnya adalah 447. Maka dibaca 447. Seperti itu teman-temannya. Untuk menulis lambang bilangannya maka yang ditulisnya dengan huruf ya. Yang ditulis yang tulisan 447 yang digaris bawahi warna merah. Itu yang ditulis ya lambang bilangannya. Baik teman-teman, kita berlanjut ya. Bagaimana menulis lambang bilangan ya. Di sini sudah ada nama bilangannya ya. Contohnya 372.
Maka teman-teman harus menuliskan lambang bilangannya atau angkanya ya teman-teman ya, seperti itu. Caranya seperti ini. Tulis sesuai nilai 370, kemudian 2. Nah, setelah itu tulis angka depannya saja teman-teman ya. 3, 7, dan 2. Dibacanya tetap 372. Baik teman-teman, alhamdulillah Ibu cukupkan penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Jika masih bingung, mari kita diskusikan bersama-sama di grup ya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan ya teman-teman ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.